Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kompak persahabatan bersama radio sayangan Anda Monika Surya Barita FM. Dan seperti biasa, untuk malam hari ini kita talkshow dan talkshow hingga 2 jam ke depan bersama saya Bung Jos Bimasina, dan di ujung telepon sudah ada rekan-rekan kita yang sudah hadir untuk berdiskusi malam hari ini. Ada Bung Jumudi, ada Pak Cilik, ada Bung Yandi. Dan tentunya untuk rekan-rekan yang pendengar dimanapun Anda berada, saya sampaikan bahwa saat ini sedang hujan, jadi mudah-mudahan tidak ada halangan nanti dalam acara talk show malam hari ini. Akan saya sapa dulu satu persatu. Halo Bung Jumudi, selamat malam Bung Jumudi, salam sehat. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua, para pemirsa di rumah, dan salam sehat untuk Pak Cirik. Salam sehat untuk Bung Yandi, salam sehat Bung Jos. Selamat malam. Malam juga. Salam sehat Bung Jumudi. Oke, baik. Terima kasih Bung Jumudi. Dan Pak Cilik, silakan Pak Cilik untuk menyapa pendengar kita dan juga rekan-rekan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik Bung Jos maupun Bung Yandi dan Bung Jumudi. Juga semua pemirsa radio Monika Surya FM yang bisa mendengar siaran kita pada malam hari ini. Salam kompak dan salam sehat untuk semuanya. Semoga walaupun dalam keadaan dingin-dingin seperti ini tetap menghangatkan badan kan, gitu. Oke. Betul, ya. Oke, baik. Oke, terima kasih Bung Cilik, dan salam sehat, semoga selalu sehat dan tentunya berrezeki. Bung Yandi. Amin, amin. Silakan Bung Yandi disapa untuk rekan-rekan dan pendengar di kawasan Baitul Timur dan sekitarnya, silakan. Selamat malam Pak Cilik, selamat malam Bung Jumudi, selamat malam Bung Jos, dan selamat malam para pemirsa radio Monika Surya dimanapun berada. Semoga malam ini selalu dicerahkan dan salam sehat. Oke, baik. Dan untuk rekan-rekan di mana saja Anda berada, selamat malam untuk rekan-rekan yang sudah gabung di radio Monika Surya FM, radio kesayangan Anda ini. Tentunya untuk malam hari ini talk show. Harusnya untuk malam hari ini karaoke, namun diganti dengan talk show, dan besok karaoke kita berhiburan dulu. Karena ada berita yang hangat yang perlu disampaikan ke pendengar dan juga perlu didiskusikan malam hari ini bersama rekan-rekan. Dan untuk nanti rekan-rekan yang ingin berpartisipasi tetap boleh, silakan di 0853 4833 7793 dan juga di 0813 4911 7711. Selamat malam untuk Bang Jumudi, selamat malam Bung Cilik, dan selamat malam untuk Bang Yandi. Untuk temanya, tema malam hari ini tentunya yang berkaitan dengan yang hangat. Yang hangat untuk saat ini. Biar menghangatkan suasana dingin malam ini kan. Iya, betul. Iya. Suasana yang hangat yang malam hari ini supaya untuk menghangatkan di suasana dingin ini. Baiklah, sebentar akan kami buka untuk temanya. Oke, baik, kita kembali lagi di Talk Show bersama Bung Jos Bimasina. Untuk tema malam hari ini adalah wibawa Gubernur di Kalimantan Tengah dipertaruhkan, ya. Wibawa Gubernur Kalimantan Tengah dipertaruhkan. Ini adalah berkaitan dengan apa yang terjadi saat ini, yaitu pelantikan Sekda. Dan tentunya untuk rekan-rekan sudah tahu semua permasalahan polemik Sekda di Baitul Timur, dan nanti ini akan kita diskusikan bersama. Dan sebelum kita diskusikan, akan saya kasih waktu untuk menyampaikan ke pendengar dulu masing-masing berkaitan dengan apa pendapat masing-masing dari rekan-rekan yang ada di studio ini. Oke, Bang Jumudi, selamat malam. Anda dapat urutan yang pertama berkaitan dengan
pelantikan sekda, dan ini dilantik di malam hari yang semua orang tidak tahu. Silakan Bung Jumudi. Terima kasih Bung Jos, selamat malam pemirsa di rumah Surya FN, dari Surya FN dimanapun berada. Pada kesempatan ini, di mana malam hari ini yaitu mengangkat tema mempertaruhkan artinya jabatan Gubernur Kalimantan Tengah atau Gubernur. Nah, perlu kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kami mendengar satu artinya permasalahan. Permasalahan apa? Ada pelantikan tadi malam, artinya dilaksanakan di rumah jabatan Bupati Batu Timur. Artinya pertanyaan, kenapa dan mengapa dilaksanakan pelantikan, artinya dianggap menurut kami tidak begitu baik, karena sampai malam-malam seolah-olah ada masalah. Nah, oleh sebab itu kami mempertanyakan juga, kenapa sih sampai bupatinya takut melantik salah seorang sekda yang definitif ini sampai malam-malam. Benarnya kalau memang tidak ada polemik, tidak ada masalah, menurut saya artinya tidak perlu sampai artinya malam, siang pun atau sore tidak jadi masalah untuk melaksanakan pelantikan itu. Nah, ini menjadi polemik untuk kita. Bung Jos, kalau ini radionya masuk ini enggak, tapi jelas Bung. Iya. Halo. Iya Bung. Nah, ada gangguan. Bagus Bung, bagus saja, nggak masalah. Bagus. Nah, perlu kami sampaikan pada malam hari ini, seperti kita sampaikan tadi malam sebetulnya, bahwa tentang sekda yang ada di Batu Timur ini, DLT sudah dilaksanakan dari tahapan pertama, artinya 3 hari, 7 hari, 1 bulan sampai 3 bulan. Nah, karena apa? Karena ada masalah. Masalah apa? Masalah rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Tengah. Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Apakah Bupati Batu Timur itu melantik sekda yang ada saudara panahan tadi malam? Itu kalau prosedur artinya jelas, artinya kita kurang terlalu jelas, tetapi harus dipertanyakan. Karena sepengetahuan saya, rekomendasi yang ada, yang memegang rekomendasi dari BKD Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Gubernur, itu Riza Rahmadi. Jelas. Nah, sekarang artinya pelantikan yang dilaksanakan oleh Bupati Batu Timur malam-malam yang nggak jelas, menurut kami, karena apa, siang itu tidak ada waktunya atau bagaimana? Nah, kalau berbicara di Jakarta, melaksanakan pelantikan itu, tapi itu jarang terjadinya siang, malam. Karena apa alasannya? Kalau di Jakarta itu permasalahannya kemacetan, artinya di jalan itu tidak bisa, artinya di Bedung lagi, maka banyak aktivitas yang dilaksanakan oleh Presiden untuk melakukan pelantikan itu malam. Nah, kalau di Baratin ini, artinya kepadatan ataupun artinya halangan dari salah satu kendaraan ataupun kemacetan sama sekali tidak ada. Kalau kita lihat, artinya kepadatan di Batu Timur itu jelas tidak jauh, tidak 5 menit itu per 5 menit. Nah, artinya mobil lalu jadi tidak ada. Nah, ini pertanyaan itu kenapa malam-malam mengambil pelaksanaan pelantikan, kenapa enggak siang? Nah, itu satu pertanyaan kami. Dan kedua, Gubernur sudah membuatkan surat rekomendasi itu.
Lalu pertanyaan kami, ini menyangkut di bawah salah satu seorang gubernur yang telah memberikan rekomendasi itu kepada Pak Rizal. Mungkin ini perbedaannya sekarang beda, mungkin beda. Yang lebih tinggi bupati mungkin daripada gubernur. Nah ini salah satu artinya di pertanyaan kita. Nah maka oleh sebab itu seluruh masyarakat di Batu Timur bahwa tahu itulah kejadian yang ada di Batu Timur. Kita bukan tidak senang dilantiknya saudara Panahan, tidak senang, tetapi memenuhi prosedur atau tidak. Nah ini menjadi pertanyaan kita semua. Kenapa alasannya? Karena sepengetahuan saya Panahan itu tidak sama sekali menerima surat rekomendasi dari gubernur. Yang mendapatkan adalah Pak Rahmadi, Rijal Rahmadi. Nah ini yang perlu kita pertanyakan. Maka oleh sebab itu untuk pada malam hari ini mempertanyakan di bawah salah satu gubernur yang ada telah memberikan rekomendasi kepada beliau. Seperti apa? Nah mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini kepada pemirsa di rumah dan seluruh artinya rekan-rekan serta pada malam hari ini, Bung Cilik dan Bu Yandi. Mungkin itu sementara yang dapat kami sampaikan, Bung Jos. Oke, baik. Terima kasih Bung Jumudi atas penyampaiannya, dan suara Anda cukup bagus dan jelas untuk malam hari ini. Jangan khawatir. Oke, Pak Cilik. Ada waktu untuk Anda, Pak Cilik. Silakan, Pak Cilik. Terima kasih, Bung Jos. Selamat malam pemirsa semuanya dan rekan-rekan yang ada di ujung telepon. Jadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Bung Jumudi tadi, kenapa dilaksanakan pelantikan waktu malam hari? Dan artinya rekomendasi yang ada itu kan dari gubernur itu adalah kepada Pak Rijal Rahmadi. Saya kira begini, sedikit saya luruskan Bung Jumudi. Ya. Artinya rekomendasi itu adalah dari tim asesmen yang dari pusat, Bung Jumudi. Jadi kemarin kan yang asesmen itu 3 orang. Nah 3 orang itu semuanya direkomendasikan oleh tim asesmen kita dari pusat bahwa mereka itu berhak, sama-sama punya hak 3 orang itu. Hanya itu yang jadi tanda tanya itu kemarin yang bikin polemik kita di Barito Timur. Sebenarnya waktu itu kalau Bupati langsung melantik salah satu karena disarankan kepada Bupati untuk memilih siapa di antara yang 3 itu kan begitu. Ya. Nah kalau gubernur itu hanya jalur koordinasi saja, Bung Jumudi. Ya. Nah jadi sebenarnya kalau langsung kemarin itu lantiknya Pak Panahan ini tidak ada polemik kemarin tuh. Itu kan malah diperhatikan beliau Pak Panahan. Akhirnya berlarut-larut turunlah pejabat dari provinsi gitu. Sebenarnya andai kata beliau itu langsung kemarin begitu keluar rekomendasi dari tim asesmen pusat itu langsung melantik Pak salah satu dari 3 orang itu siapa saja, karena kewenangannya memang di Bupati untuk melantik itu. Tidak jadi polemik sebenarnya. Ini karena berlarut-larut sehingga akhirnya timbul jadi polemik. Nah menyangkut masalah pelantikan siang hari dan malam hari, saya kira itu adalah memang ya masing-masing pimpinan ini kan punya gaya pemerintahan kan begitu. Seperti Pak Jokowi juga sering senang malam melantik para menteri dan lain sebagainya itu. Jadi oleh sebab itu asal itu memang dilantik betul-betul dan mengangkat sumpah janji, saya kira sah-sah saja. Saya kira itu. Bagaimana kira-kira menurut pendapat teman-teman yang lain, nanti mungkin tolong kalau saya salah diluruskan itu. Nah, saya begini, kecilik Ya. saya maaf. Potong boleh Ya. masuk. Yang menjadi pertanyaan kita, kemarin dari 3 orang itu mendapatkan rekomendasi mereka bisa dilaksanakan pelantikan siapapun dari 3 orang yang telah asesmen. Yang pertanyaan kami, di situ tetap diberikan kesempatan kepada Bupati untuk mengusulkan 3 orang calon sekda dan minta petunjuk dan rekomendasi dari gubernur itu. Kalau dari asesmen kita tahu 3 orang itu lulus, Bang. Lulus. Jadi begini Bung Jumudi, yang ke gubernur itu koordinasi saja, tidak ada istilahnya rekomendasi yang harus disiapkan gitu. Nah itu koordinasi saja. Jadi hasil asesmen itu diserahkan kepada Bupati dan Bupati istilahnya koordinasi saja kan begitu. Dan yang memilih siapa yang diantara bertiga itu adalah kewenangan Bupati, Pak Bung Jumudi.
Itu kalau menurut pengetahuan kita kan seperti itu. Nah, nggak tahu kalau ada peraturan lain kan, saya kira gitu. Jadi makanya kemarin itu kan bukan gubernur itu langsung ke pusat, karena yang mengadakan asesmen ini dari pusat kan. Jadi oleh sebab itu ini akibat berlarut-larutnya sehingga akhirnya timbul jadi tanda tanya besar untuk kita semua di masyarakat Barito Timur. Jadi seolah-olah ini ada apa kan begitu. Iya. Iya. Nah, jadi sebenarnya itu andai kata begitu keluar rekomendasi kemarin, beliau melantik dari mereka bertiga itu sudah sah sama sekali kan begitu. Betul. Nah, Iya. tanpa harus memPLT-kan dulu pemenang, kenapa harus diPLT-kan dulu itu kan? Nah, hingga akhirnya gubernur ambil kebijakan melihat keadaan seperti ini lalu mengirim pejabat Sekda Barito Timur kemarin itu karena seolah-olah bermasalah sekali kan di Barito Timur. Nah, jadi oleh sebab itu saya kira tinggal nanti bagaimana istilahnya komunikasi Pak Bupati dengan Pak Gubernur saja nanti kan itu untuk selanjutnya saya kira. Nah, saya kira itu dari saya Bung Jos. Oke, baik Bung Jumudi dan Pak Jilik. Terima kasih banyak. Nanti untuk rekan-rekan boleh kasih masukan di 0853 4833 7793 di SMS juga boleh. Bung Yandi, ada waktu untuk Anda Bung Yandi. Selain. Ya, lagi-lagi masalah sekda. Tapi persoalan sekda ini kan sesuai dengan talkshow sebelumnya, gitu kan? Iya. Silakan Bupati lantik di antara tiga itu siapa? Silakan Pak Bupati lantik antara Pak Panahan dengan Pak Rija, gitu kan? Rija atau Pak anu itu siapa sih ini? Pransila kan? Kalau Pak Pransila itu kan gosipnya sudah mengundurkan diri. Tapi hasil asesmen kan ada hak dia kan, tiga-tiganya kan yang lulus kemarin kan gitu. Sayangnya gosip ini sudah terlanjur tersebar di masyarakat, gitu. Iya kan? Karena yang untuk pengunduran diri itu kan bukan hanya Pak Pransila aja, salah satunya juga Pak Rija juga itu kemarin kan mengundurkan diri juga diminta, tapi kebetulan beliau belum menandatangani itu kan. Ya. Ya, itu. Ya mungkin pertimbangan Pak Pran kan mungkin beliau kan sudah tidak dalam nominasi kan begitu. Bisa jadi beliau juga masih jauh masa pensiunnya, masih ada kesempatan di periode berikutnya kan begitu. Ada kemungkinan. Pertimbangan orang masing-masing gitu kan. Ya masing-masing kan. Tapi dari segi itu sudah salah sama sekali itu. Itu kalau sampai ini kan sudah lepas dari aturan main kan begitu. Iya. Yang sangat disayangkan permainan dari awal sudah tidak begitu sehat gitu kan. Tapi siapapun silahkan lantik. Hanya saja ada konsekuensinya saya bilang. Kan begitu. Iya. Apakah mau melantik sesuai rekom atau di luar rekom? Iya. Iya kan? Iya. Jika melantik di luar rekom, ya kan? Ya tentu saja punya resiko lagi kan gitu. Punya resiko karena sekda ini kan harus mampu berkomunikasi dengan DPRD, dengan pemerintah provinsi, gitu kan? Iya. Nah, kalau DPRD sudah menilai bahwa dalam penyeleksian dan pemilihan ini serta pelaksanaan pelantikan ini sudah indikasi aneh, gitu kan? Ini juga akan menimbulkan tentunya kekurang harmonisan dengan DPRD, saya rasa ya. Saya rasa karena tidak semua DPRD bersuara sama. Iya kan? Sudah barang tentu Bung Yandi. Ya, gitu kan. Ada yang suara DPRD yang memang mendukung pelantikan ini mungkin, ya kan? Tapi juga tidak sedikit mereka yang vokal, gitu kan? Ini menyalahi aturan. Gitu kan? Nah, ini kan harus mampu juga nanti sekda yang ditunjuk ini melakukan komunikasi. Oke lah, dengan DPRD mungkin bisa melakukan komunikasi. Tapi pertanyaan selanjutnya, bagaimana bisa melakukan komunikasi, ya kan, dengan pihak provinsi? Sementara karena Bung Judi ini mempertaruhkan wibawa seorang gubernur. Karena sudah gubernur mengeluarkan rekomendasi kan begitu.
Karena gubernur sudah terlanjur mengeluarkan rekom seperti kata Pak Cilik. Dan sebagai yang sudah mengeluarkan rekom harus menjaga marwahnya, marwah seorang gubernurnya, wibawanya, begitu kan? Sementara rekom ini belum dicabut atau belum diganti, ya kan? Nah, Iya. kenapa dilakukan pelantikan sebelum melakukan koordinasi? Kenapa saya bilang ini tidak dilakukan koordinasi? Saya tidak yakin karena pelantikan dilakukan secara diam-diam. Waktunya malam hari. Kenapa saya bilang tidak ada, biasanya kalau pelantikan kalau secara terbuka itu ada yang namanya undangan forum komunikasi pimpinan daerah. Iya. Biasanya hadir, iya kan? Contoh saja, polemik itu juga pernah terjadi di Kaltim. Seorang gubernur ngotot, ya kan? Ngotot untuk menunjuk sekda pilihannya. Sementara rekom dari Pak Presiden, ya kan? Memilih yang satunya. Tapi Gubernur Kaltim ngotot memilih ini. Pernah kejadian nih loh ya. Pernah kejadian. Akhirnya apa? Menteri Dalam Negeri untuk menjaga marwah seorang presiden melakukan pelantikan di Jakarta. Itu semua forum komunikasi daerah diundang. Semua diundang. Ya kan? Kapoldanya, Pangdamnya, semua diundang forum komunikasi itu. Kepala pengadilan, kejaksaan, kemudian yang masuk dalam forum komunikasi itu diundang menghadiri pelantikan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri untuk menjaga marwah rekom presiden. Walaupun pada akhirnya terjadi yang namanya upaya damai, ya kan? Nah, upaya damai itu dilakukan di Kementerian Dalam Negeri. Begitu kan? Di Kementerian Dalam Negeri, walaupun pada akhirnya dalam rekonsiliasi itu akhirnya yang ditetapkan sebagai sekda ini, ya kan? Tetap yang sudah menjadi pilihan gubernur dan sudah dilantik. Tapi ini saya percaya gubernur tetap akan menjaga marwahnya. Tidak bisa tidak. Dan ini bila tidak dilakukan komunikasi secara intens akan bermasalah besar. Berbuntut panjang lah istilahnya kan? Berbuntut panjang, itu persoalannya. Nah, yang kedua yang saya sorot, di malam hari hanya dihadiri oleh orang terbatas. Apakah ini elok? Apakah ini elok? Apakah ini cantik? Artinya kalau sewajarnya kan siang hari dan semua pejabat daerah diundang kan? Ya, kemudian supaya ada orang bisa menyaksikan kan, gitu, karena ini jabatan penting kan, gitu. Dan foto-foto yang sudah terlanjur disebar di grup tentang pelantikan itu, seketika itu ada yang melalui cat-cat tertentu, ya kan, untuk menghapus foto-foto itu. Apakah ini elok? Apakah ini bukan tertutup? Apakah ini tidak diam-diam? Iya. Ya Allah, artinya ini pelaksanaan pengangkatannya tidak resmi kan gitu, karena malam-malam kan gitu. Apakah ini memberikan contoh yang baik kepada masyarakat? Memberikan teladan yang baik kepada masyarakat, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Cilik. Iya kan? Artinya seorang pimpinan itu harus ingkarso, apa itu Pak Cilik? Ingarso sung tolodo. Itu harus di depan tuturi jadi handayani. Di depan beri contoh. Teladan. Gitu kan? Nah, jadi prediksi saya sih tidak ada koordinasi sama gubernur. Tapi kalau kita lihat secara aturan, kita kembali kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Secara aturan kan memang harus meminta persetujuan Pak Gubernur. Justru itulah dikeluarkan rekom. Iya kan? Ya cuma itu tadi rekam tidak digunakan kan gitu. Nah, padahal setahu saya Pak ya, sebenarnya Pak Bupati sudah mengkoordinasikan ke Gubernur perihal permohonan rekomendasi penetapan pejabat pimpinan Pratama Sekda Bartim 2020 ini. Saya ingat tuh, tanggal 23 Juni 2020, rekomendasi itu, suratnya, ya kan? Nah, keluar rekom kan tanggal 7 Juli.
2020. Dan ditunjuklah Pak Rija Rahmadi sebagai sekda definitif Bartim. Gitu kan? Ya. Sampai waktu itu gubernur datang kan Agustus itu. Artinya begini, artinya Pak Bupati sudah melakukan prosedur sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Iya. Begitu kan? Tapi kenapa kesininya itu ditabrak? Ujung-ujungnya tabrakan. Ujungnya kan ditabrak ini. Padahal ini sudah bagus nih. Udah sesuai aturan nih. Ya kan? 3 nama ini sudah diajukan. 1 nama keluar. Begitu kan? Iya. Ibarat perlombaan, ibarat pertandingan, sudah ada pemenang. Nah, kenapa pemenang yang dikalahkan? Kenapa yang kalah dimenangkan? Ibarat kayak Pak Paul main bola, ya kan? Pak Paul menang nih. Udah gol dia 1-0. Ternyata Bung Jumudi yang menang. Kan begitu? Ibarat perlombaan main bola kan begitu. Sudah ada pemenangnya. Oke, kalau misalnya masalah ini masih bermain kata-kata lagi kita ya. Mereka bermain kata-kata misalnya. Kita buka deh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Iya kan? Kalau misalnya ini masih bermain kata-kata, coba ke pasal 115 ayat 5. Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi Pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten kota sebelum ditetapkan oleh bupati atau wali kota, dikoordinasikan dengan gubernur. Pasal ini dipakai nggak? Koordinasinya sudah, cuma tidak dipakai kan gitu. Berarti kan tidak dipakai. Ya, malah yang lain kan dari yang ditunjuk koordinasi itu yang diangkat beliau kan gitu. Makanya nanti akan berbuntut ini kan gitu. Nah, sekarang kita pertanyakan lebih lanjut, masih di Undang-Undang Nomor 5 tadi, ya kan? Ya. Ini kan baru dilantik mereka kemarin. Pertama dilantik sebagai Kepala Bapeda. Ya kan? Kemudian baru dilantik sebagai Kepala apa Pak Pransila kemarin ya? Inspektorat ya. Inspektorat ya? Atau bukan? Definitif kan kemarin? Yang definitifnya? Dispenda kah? Ah, udahlah, yang penting mereka kemarin baru dilantik. Tanggal berapa kemarin? Tanggal 8. Iya. Ya 1 kan? hari yang lalu. Nah, pertanyaannya kan mudah saja. Artinya baru dilantik sebagai kepala Bapeda, dilantik lagi menjadi sekda, dan yang satunya dilantik sebagai kepala Bapeda. Kira-kira menurut aturan benar enggak ini? Iya, iya. Menurut aturan, coba buka Undang-Undang Nomor 5. Pejabat pembina kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama 2 tahun terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti kan kalau diganti kan apa Pak Panahan melanggar peraturan perundangan? Apa Pak Pransila melanggar peraturan perundangan? Nah, itulah Barito Timur, Bung Yandi. Kan begitu. Ya. Artinya kita fair nih. Kalau mereka mengandalkan katanya ini adalah berdasarkan undang-undang Undang Nomor 5 tentang ASN, mari kita buka. Iya. Iya kan? Kita justru minta penjelasan balik atas dasar yang mereka gunakan dengan undang-undang itu. Karena undang-undang ini dari awal digunakan sebagai acuan katanya. Kenapa undang-undang ini digunakan sebagai acuan? Kenapa dilanggar sendiri? Gitu kan? Nah, saran saya, karena kita sudah mengambil terlanjur keputusan ini, kita dorong Pak Bupati. Tahun ini usahakan APBD 2 triliun. Mantap. Kenapa? Jangan berharap
lebih dari provinsi karena akibat keputusan ini. Ini jelas menimbulkan hubungan yang tidak harmonis di mana marwah gubernur dipertaruhkan, wibawa seorang gubernur dipertaruhkan. Bagaimanapun imbas dan implikasinya sangat besar. Saran saya, capailah APB di Bartim tahun ini 2 triliun. Supaya kirpanya Bukan supaya siapa lagi, Bung Jumudi. Maksud saya, kalau cuman yang kemarin tidak sampai 1 triliun, berapa kita gaji ASN dipotong, ya kan? Berapa lagi untuk keperluan operasional, begitu kan? Untuk DPRD, begitu kan? Untuk honorer, berapa M kemarin itu hanya Bung Jumudi? 900 sekian aja kan tidak sampai 1 M kan? Ya, Artinya sampai kalau RTP, untuk kan? membangun Bartim, sisanya berapa? Saya lupa juga Bung Yandi. Kalau yang Bung Tuyum kemarin itu 500 M sekian itu sudah untuk belanja pegawai sudah. Ya, artinya ada sekitar 300 sekian M aja kan gitu. Kalau cuman itu yang diharap untuk daya beli perputaran ekonomi Bartim tanpa dan sedikit sekali apa yang kita harapkan dari provinsi, ya kan, didapat nanti. Ini yang ku bilang berdampak ke rakyat. Saya bilang, ini yang berdampak ke masyarakat. Karena kita sudah terlanjur mengambil keputusan ini. Konsekuensi Pak Bupati mengambil keputusan ini, oke kita dukung, gitu kan. Tapi mohon kami masyarakat meminta usahakan dana 2 triliun tahun 2021. Ya kira Untuk menjaga mungkin stabilitas perputaran ekonomi dan pembangunan di Bartim. Pertanyaannya mungkin tidak. sedikit Bung Yandi. Kalau untuk 2021 ini saya kira itu kan APBD sudah digelontorkan dari pusat kan ada pagunya sekian kan. Kecuali untuk 2022. Kalau 2021 ini tidak mungkin Bung Yandi. Nah, makanya saya bilang Pak Cilik, apabila ada kelebihan nanti kan bisa diperubahan gitu kan atau bagaimana kan. Tapi paling tidak kita ini sudah daerah tertinggal dengan kabupaten lain Pak Cilik. Dihadapkan pada masalah-masalah dengan kebijakan yang tidak populer ini menambah beban. Iya. Kan dampaknya pada masyarakat luas kan gitu. Dampaknya pada masyarakat luas. Hanya kita memikirkan yang ditunjuk sekda apa Papanahan apa Parija. Papanahan apa Parija. Kan begitu. Hanya terfokus kedua orang itu. Sehingga yang justru 113.000 orang sebagai masyarakat Bartim tidak dipikirkan. Kan itu lucu jadinya. Itu yang saya lucu gitu kan. Ada banyak hal yang harus kita cermati dalam pasca pelantikan ini gitu kan. Kami maklum gitu kan. Seorang sekda harus bisa bekerja sama dengan seorang bupati sebagai kepala daerah. Iya kan? Dan saran saya juga, kami bukan orang bodoh. Kita bukan orang bodoh di Bartim ini. Kita akan mampu menilai, melihat apakah definitif ini berasa PLT atau betul-betul definitif. Kalau menurut Pak Cilik gimana? Jangan, ini saran kita aja ya kan? Iya. Bahwa definitif, jadikanlah betul-betul definitif dan jangan jadikan jabatan sekda seperti yang kita bilang kemarin sebuah jabatan yang abu-abu. Iya. Ya kan? Kalau misalkan dijadikan jabatan sebagai abu-abu, itulah yang terjadi. Definitif berasa PLT. Iya. Ceritanya aja definitif. Artinya begini Bung Yandi. Saya kira kita berharap bupati kita ini mau merubah gaya anunya kan kita bisa membantu menyarankan saja kan gitu. Iya, kita bisa membantu. Dan kita kalau sudah di keputusan bupati kita mau tidak mau kita harus mendukung. Tapi kita memberikan saran kepada beliau, kan, gitu. Memberikan masukan. Mohon APBD kita kalau bisa mencapai 2 triliun paling tidak.
Kalau kita setengah mati karena gubernur pasti akan menjaga marwahnya. Wibawa gubernur ini dipertaruhkan di sini. Betul-betul Artinya- dipertaruhkan di bawah gubernur. Berani istilahnya melangkahi daripada rekomendasi gubernur, artinya harus siap dengan risiko kan begitu. Siap dengan resiko. Oke, kami masyarakat mendukung, tapi jangan juga, ya kan? Ya. Kita salah hitung dalam hal ini, gitu kan? Ya. Kalau kita bersandar pada APBD kita semata yang selama ini, mati Belanda. Ya. Kalau dulu Bung Yandi Pulang Pisau itu termasuk tertinggal kabupatennya, tapi saking karena mereka bisa akrab dengan gubernurnya, sering bantuan-bantuan bisa sampai 3M. Hanya sampai karena tahun gitu. yang disayangkan hanya karena polemik sekda. Iya. Artinya 113 pendekatan aja kan harus seperti itu. 113.000 kurang lebih sekian masyarakat Bartim ikut dipertaruhkan. Itu yang amat saya sayangkan. Iya. Sudah berapa poin ini? Banyak poinnya. Iya kan? Ya sudah, Iya, nah, ada Bung Jumudi lagi. Kalau gitu, sampai di situ dulu di koma Iya, iya. dulu. Oke, Bang Jumudi, silakan Bung. Silakan Bung. Oke, terima kasih. Diberikan kesempatan untuk kita menyampaikan beberapa hal. Kalau saya akan disampaikan oleh tadi. Mekanisme, kata caranya itu. Sebenarnya yang disampaikan oleh Jandi, kami tidak perlu berulang-ulang. Itu jelas. Tetapi diberikan saya untuk menyampaikan beberapa hal, pendapat dan pemikiran dari kita. Bisa geser dikit. Maka saya menyampaikan pada malam hari ini apa yang disampaikan oleh Bung Yandi itu benar. Apa yang disampaikan oleh Bung Pakilik itu benar. Tetapi pendapat saya, apa yang dilakukan oleh Bupati itu tidak salah. Benar. Melantik. Kenapa? Polemik di masyarakat itu, kenapa sekdanya NPLT terus? Nah, akhirnya Bupati mengambil kesimpulan, walaupun artinya melanggar aturan atau bagaimana, kita kurang tahu, tetapi jelas kalau tidak ada rekomendasi itu, mungkin itu artinya sudah menyalahi aturan. Nah, apa yang dikatakan menyatakan artinya melanggar aturan? Karena 3 orang yang sudah lulus asesmen itu, sebenarnya memang sehingga ini adalah kewenangan Bupati. Kita merekomendasikan 4 orang. Dari 4 orang itu, semuanya itu tidak ada pihak tulis dan sebagainya. Kalau itu semua oke untuk mendampingi beliau sebagai sekretaris biro tulis daripada Bupati itu sendiri. Nah, namun kenyataannya setelah lulus 3 orang melaksanakan asesmen itu dan melangkah lagi sehingga mendapatkan rekomendasi yang diajukan 3 orang ke provinsi itu minta persetujuan dari gubernur, lalu salah seorang menerima surat tersebut. Tetapi tidak salah dari tahapan-tahapan hingga sampai mendapatkan surat rekomendasi itu. Nah, menjadi pertanyaan kami, setelah surat rekomendasi kepada salah seorang, namun ternyata beliau tidak mau melakukan pelantikan, sehingga beliau mengambil kesimpulan mencari atau menetapkan seseorang menjadi PLT. Nah, menjadi permasalahan perbincangan baik di kalangan masyarakat, para elit politik,
VPN dan sebagainya. Kenapa? Diperhatikan, sedangkan yang dicari tidak lebih kurang adalah rekom dari gubernur. Itu sudah rekom pun tidak dilaksanakan. Lalu dilaksanakan pada kesempatan tadi malam hari, melaksanakan pelantikan secara diam-diam. Nah, pertanyaan kami, apakah pelantikan ini seperti yang dibilang Bung Yandi itu? Pelantikan artinya pejabat sementara atau Definitif. ya kan? Nah, kalau sebab itu menjadi pertanyaan kami luar biasa. Nah, kalau itu menjadi definitif, berarti rekom yang diajukan ke gubernur dan dikeluarkan oleh gubernur itu tidak terpakai. Maka oleh sebab itu menjadi masalah besar untuk Kabupaten Batu Timur, bukan hanya untuk bupatinya, tapi untuk Kabupaten Batu Timur, termasuk artinya ada masalah anggaran dan sebagainya. Kita mendapatkan kesulitan dukungan untuk mendapatkan anggaran. Nah, inilah yang menjadi artinya pemikiran kita. Nah, sebenarnya menurut saya, kalau saya tidak cancel, menurut saya siapapun yang menjadi tidaknya itu kakek-kakek nggak jadi masalah, nggak pakai asesmen, nggak punya ijazah, artinya dokter ataupun isyor ataupun artinya yang lain-lain. Silakan. Dampaknya sedikit ke saya sebagai petani atau tidak mengerti apa-apa nggak ada punya dampak. Tetapi yang punya dampak adalah masyarakat banyak, termasuk masalah anggaran. Nah, ini yang disayangkan. Nah, namun artinya sudah dilaksanakan oleh beliau, anggap beliau itu yang terbaik, saya mendukung. Artinya Ya, kita mendukung semua. Mau tidak mau mendukung. Nah, kenapa alasannya ini sudah dilakukan? Tetapi akibat dari pelantikan tersebut, dengar. Tapi nanti yang merasakan artinya mungkin bupati sendiri. Yang merasakan artinya memberikan saran dan pendapat. Nah, namanya kita orang masyarakat menyampaikan saran dan pendapat mungkin didengar artinya terima-kasih sebelah keluarnya sebelah. Nah, akhirnya artinya nggak ada yang dipakai. Maklum kita tidak punya apa-apa dan tidak punya kemampuan dan tidak punya, bukan seorang pejabat. Tetapi pada prinsipnya, karena ini sudah berlarut-larut, artinya hari ini terjadi di Kabupaten Batu Timur, dan sepengetahuan saya cuma saat ini yang menjadi permasalahan besar. Sudah tahun kalau nggak bahasa umur Batu Timur itu 19 tahun. Nah, saat inilah yang menjadi artinya datang menonjol di Batu Timur itu kesulitan masalahnya. Sepengetahuan saya sejak berdirinya Batu Timur itu dulu yang menjadi sekda kalau tidak salah itu Pak yang Sandio itu. Nah, setelah Sandio baru diganti Pak ini, tidak ada masalah, nggak ada pakai PLT. Langsung dilantik. Nah, habis Pak Kepala Dinas Pendidikan kemarin langsung dilantiknya lagi Pak Eskop. Nah, setelah Pak Eskop berhenti ini yang menjadi kacau. Tidak Batu Timur kalau tidak salah 1, 2, 3, 4 orang. Pertama, kedua, ketiga, ya keempat orang. Nah, itulah. Nah, untuk Sekda Batu Timur yang sangat berpolemik sama sekali. Nah, ini. Nah, kalau saya tidak, dan juga saya tidak sependapat. Jadi, itu harus kita mendapatkan dana. Kalau dilantik ini harus 2 triliun. Sedangkan Batu Timur selama berumur kurang lebih 20 tahun ini,
belum pernah besar kita. Oke. Saya. Cuma pada waktu Pak Jain 2013 kalau tidak salah 1,3. Ah ya, 1,3 triliun kan? Bisa Ya. kan dicapai? Artinya paling tidak ketika kita hubungan kita dengan pemerintah provinsi kurang harmonis akibat pelantikan ini, ya kan? Akibat. Itu kan jaga-jaga kita. Mau tidak mau kita harus mendukung keputusan bupati kita dong, ya kan? Tapi persoalannya begini, kuda-kuda. Bung Jemudi, ya kan? Persoalannya bupati juga harus memikirkan rakyatnya 113.000 jiwa kurang lebih gitu, ya kan? Ya paling tidak minimal APBD kita bertahan di angka 2 triliun gimana gitu caranya? Artinya kalau dana dari pusat tidak mungkin lagi kecuali PAD yang digali besar-besaran. Begitu. Betul, kan begitu. PAD dari pelabuhan kah, dari Iya. mana kah, dari mana gitu kan? Iya. Yang Artinya tambang yang ini, jelas- yang begini Pak Cilik, yang tambang Iya. ini kah, yang jangan sampai kebobolan lagi kita. Belum Iya, tentu iya. loh, ibaratnya batu bara itu kan dihitung di stockpile, siapa yang ngawasin kan dari gimana caranya pengawasannya itu kan diperketat gitu kan. Artinya Iya, iya. paling tidak Yang- pikirkanlah 2 triliun itu karena untuk kondisi saat ini bisa saja hubungan dengan provinsi kurang harmonis sehingga suntikan dana pembagian keuangan ya kan Iya. yang untuk daerah kita di Batim itu bisa saja ini juga pernah terjadi di beberapa daerah lain kok, itu contoh sebenarnya. Iya. Artinya begini Bung Yandi, kita ini kan pelabuhan belum dimanfaatkan, termasuk timbangan-timbangan yang ada di jalan eksertamnya itu juga sudah dibuat zaman Pak Jain kemarin kan, juga tidak berfungsi. Sebenarnya itu ada sumber-sumber PAD kita kan begitu. Betul, kita dalam 5 tahun ini apabila bertahan seperti ini ya paling tidak kita berharap dari APBD lah ya, jangan sampai gimana gitu ya kan. Ya. Ini sudah terlanjur diputuskan Bung Jemudi ya kan? Ya mau tidak Ya. mau kita di Barito Timur bagaimanapun akhirnya harus mendukung keputusan beliau, tapi beliau mampukah juga memikirkan 113.000 ini jangan sampai pembangunan tidak lancar, daya Iya. beli semakin turun, itu juga harus dipikirkan gitu loh. Ya kalau menurut saya kan begini. Artinya ada kebijakan harus dipikirkan dampaknya begitu Bung Yandi ya. Betul, ketika mengambil keputusan ini kan harus di dalam kepala kita harus dampaknya harus dipikirkan. Iya. Oke, silakan Bung Jemudi. Ya kalau menurut saya kan begini. Kalau siapapun artinya yang artinya menggali potensi itu, kita mulai mengkecamatan yang sudah terjadi. Apa yang menjadi saluran dana APBD kita, PAD kita? Batu Timur. Ya, kalau mau maju Batu Timur itu sudah periode pertama, jelas. Nah, karena diandalkan artinya mendapatkan PAD kita, itu tidak lebih kurang. Satu, dari beberapa hotel, pungutan. Dua, dari parkiran. Tiga, para pedagang. Jadi lebih dari itu tidak pernah saya tahu ada jalur untuk menambah mencari PAD kita. Iya. Nah, iya. Oh, Tapi begini Bung Jemudi, iya. kalau itu sudah diketahui begitu, ya kan? Iya. Apakah mengambil keputusan ini sudah dipikirkan secara matang-matang? Nah, itu tadi yang masalahnya yang saya katakan. Karena kecerobohan atau kesalahan ini, kita ini pasti dari tahun 2021 ini sampai 2022 nanti dan sampai berakhirnya jabatan beliau, kita tidak akan bisa ada peningkatan. Batu Timur semakin berketinggalan. Kenapa? Karena itu tadi, karena masalah dan tantangan. Dan mudah-mudahan saya berdoa juga jangan sampai terjadi seperti itu. Tolong bupatinya itu mengerti dengan masyarakat Batu Timur. Alasannya apa? Kalau dia membiarkan hal seperti ini, dia celakanya dalam masyarakat banyak.
Itu dia. Itu di situ kuncinya, di situ persoalannya gitu loh. Persoalannya, kenapa saya katakan seperti itu? Kalau hubungan komunikasi dan artinya dengan provinsi, dengan artinya gubernur tidak begitu artinya akrab, akhirnya kita mati, terkapar, susah. Kenapa? Karena negara ini negara demokrasi. Negara ini bukan negara otoriter. Kan itu. Bukan monarki. Kalau Artinya pemerintah bukan kerajaan, Bung Jumudi. Bukan tirani kan gitu. Bukan tirani. Monarki ya tirani. karena kalau otoriter menurut saya mau-maunya saya, Iya. mau-maunya gue. Aku Negara-negara rajanya aja. ya. Nah, Begini saja. Kalau siapa tahu perkataan aku ini salah ya, Bung Jumbudi ya. ya. Karena seorang sekda itu kan harus mampu berkomunikasi dengan pemerintah provinsi bahkan dengan pusat, begitu kan? Siapa tahu perkataanku ini salah. Kita buktikan beberapa minggu ini ke depan. Nah, kan gini Bung Yandi, saya pernah, halo, Ya. saya pernah ketemu dengan Pak Gubernur. Tapi terjadinya itu sama dengan Sekda Murung Raya. Itu dilantik oleh bupatinya yang rekomnya dari gubernur ini, yang dilantik bukan. Akhirnya apa yang terjadi kendalanya di sana? Pertama, masalah anggaran, kedua masalah artinya kesempatan dan pegawai itu. Lalu diundang, hadirlah beliau yang dilantik sebagai sekda. Artinya ditulah oleh gubernur dan sekda provinsi. Mereka tidak tahu itu sekda karena bukan rekomendasinya itu. Iya. Nah, akhirnya apa? Solusinya gimana? Mereka berkomunikasi langsung dengan Pak Gubernur. Ini saya bukan berbicara siapa-siapa, artinya si ayam Ada contoh lah Bung Jumudi lah. dengan kepala mata saya sendiri dan saya sendiri juga berbicara dengan beliau. Nah, dan nanti Sekda Barisu Timur yang dilantik oleh Pak Bupati itu hal yang sama kan? Nah, ini yang saya takutkan. Hal yang sama seperti Sekda Murung Raya. Nah, kalau sebab itu saya siapapun yang menjadi sekda sebenarnya saya dukung. Iya, tidak masalah, kita dukung karena keputusan sudah diambil. Kita dukung bupati dengan satu alasan, artinya memenuhi prosedur atau tidak. Menurut saya memang tapi komunikasinya belum akhir. Merubah salah satu gubernur terjadi. Makanya gubernur pasti mempertahankan yang disampaikan oleh Bung Yan tadi, pasti mempertahankan marwah sendiri. Pak, itu sudah rumus hukum alam. Tidak mungkin karena wibawa dan marwah itu juga sangat penting. Iya, saya umpamanya kepala desa. Jadi orang yang bisa mengambil satu keputusan tanpa melalui saya pasti gugat. Pasti marah, pasti tersinggung Bung Jumudi kan? Siapapun itu. Siapapun. Manusiawi. Manusiawi itu. Mudah-mudahanlah gubernur itu berbaik hati. Kenapa? Pimpinannya yang nanti kan bisa. Iya, kalau bicara itu agak tipis sih, Bung Jumudi. Kenapa? Iya kan? Ada Halo Bung Yadi, ada SMS yang masuk dulu ya, sebentar ya. Dari 4221, kenapa Bapak-bapak ya, pemerintah Bartim kok selalu melempar bola panas? Kasihan kami rakyat kecil yang menjadi korban dan sengsara. Silakan ditanggapi. Rakyat kecil sudah mulai cerdas tuh Bung Jumudi. Iya. Akar rumput sudah mulai pintar kan? Akar rumput sudah mulai cerdas tuh. Makanya tadi itu saya katakan, yang menjadi masalah itu adalah masyarakat kecil. Nah, kalau saya tidak ada beban, pegawai negeri bakalan atau isinya
dilantik atau menjadi eselon 1, 2, eselon 2, eselon 4, atau eselon 3. Nggak ada. Ya kasihannya ya mereka yang masih duduk di ASN. Kenapa alasannya? Karena itu butuh komunikasi Sekda itu dengan Sekda provinsi untuk penanggulangan sampah dari Seluruh Segala yang ada di Kabupaten Batu Timur. Berarti Bung Jumudi saksi hidup ya? Hah? Bung Jumudi kan saksi hidup kemarin. Iya, makanya saya saksi hidup. Jadi ini saya saksi hidup. Saya datang berhadapan langsung dengan Pak Gubernur. Dia katakan kalau saya sudah rekomendasi itu sebenarnya dilantik. Nah, kata dia sampaikan pada waktu itu di Muara di Burung Raya hal yang sama di Batu Timur yang dikeluarkan ini yang dilantik lain. Akhirnya waktu dia dipanggil untuk rapat hati koordinasi forum daerah di Kalimantan Tengah yang didirikan oleh Sekda Burung Raya itu ditolak. Mereka tidak senang. Sampean siapa? Kan malu. Itu Sekda yang dilantik oleh bupatinya. Nah, hal yang sama terjadi di Batu Timur yang mendapatkan rekomendasi itu. Artinya begini Bung Jumudi, kita berdoa saja mudah-mudahan jangan sampai terjadi di Batu Timur. Ya sekarang gini Bung Jumudi. Alasan mereka mungkin apa yang dikatakan seperti Pak Cilik di awal tadi ya. Mereka sudah mungkin bisa saja berkonsultasi dengan komisi ASN ya. KSN. Tapi mereka harus sadar dan sesadar-sadarnya KSN tidak punya kewenangan untuk itu. Jikapun ada assessment, mereka hanya menilai saja. Ternyata pemilihan seleksi Sekda atau pejabat tinggi pertama di Kabupaten Bartim sudah sesuai aturan, hanya itu mereka. Tidak lebih. Persoalan itu kita kembali mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di situ yang menentukan bagaimana proses Sekda, bagaimana tugas fungsi Sekda, bagaimana cara penunjukannya, penetapannya. Kembali juga nanti kepada Perpres Nomor 3 Tahun 2018, Permendagri Tahun 2019, Nomor 91. Kan begitu. Ada aturannya semua. Kalau misalkan mereka konsultasi ke Jakarta, ya kan? Hanya didasarkan pada persoalan ini, kewenangannya di mana? Nah, makanya saya sampaikan. Nah, pada malam hari ini, Pak Cilik ini kan seniornya di tadi. Dia lebih tahu, lebih paham aturan kepegawaian itu. Kalau tidak salah, 3 tahun dia menjabat selaku Sekda di situ. Setelah itu, artinya mungkin kalau nggak salah, dia jadi asisten. Betul, Pak Cilik? Halo. Ya, Halo. ya Pak Cilik silakan Pak. Di dulu kan sampean. Nggak terlalu jelas suara Bung Jumudi di tempat saya ini. Bung Jumudi bisa dekat dengan handphone mungkin ya, biar lebih kuat ya. Halo, Pak Jumudi. Saya sampaikan pada malam hari ini yang lebih tahu tentang aturan-aturan itu Pak Cilik. Iya. Artinya begini Bung Jumudi. Saya karena sudah lama tidak memegang kepegawaian ini, tidak terlalu mengikuti perkembangan undang-undang yang baru ini Bung Jumudi. Jadi yang mungkin sering baca undang-undang ini termasuk kutu buku ini Bung Yandi saya kira. Itu 2014 Pak Cilik undang-undangnya ASN yang diajar di keracuan. Siapa tahu ada undang-undang baru Bung Yandi. Kalaupun ada undang-undang baru itu yang terbaru itu kan hanya perubahan-perubahan di undang-undang misalnya Permendagri 2019 di Perpres 2018 gitu kan. Nah, kalau jadi kan hafal Bung Yandi ini kelihatannya undang-undang kan. Pengamat kita Bung Yandi ini hafal undang-undang kayaknya. Loh kalau kita tidak bisa bicara sesuai aturan mati gitu. Iya. Jadi sebab itu saya kira lebih baik Bung Yandi untuk menjelaskan ini Bung Jumudi. Ya. Saya sampaikan bahwa ini saya berdoa jangan sampai terjadi di Batu Timur. Iya betul. Karena asalnya apa? Kalau terjadi yang maluknya enggak, pasti Sekdanya. Oke. Nah ini. Artinya yang jelas tadi kalau memang kita ngambil sikap harus siap dengan risikonya kan begitu.
Iya. Itu dia. Ada Bung Jumudi, ada SMS yang masuk Bung Jumudi sebentar ya. Dari 1983. Selamat malam Bung Jos. Saya dari Desa Gandrung. Jangankan memikir tentang masyarakat, banyak satu desa saja dia yang punya janji untuk memperbaiki jalan kami di Desa Gandrung juga tidak ada. Jadi pernah berjanji di Desa Gandrung mau dibangun jalan, dibagi jalannya, sampai sekarang mungkin berantakan jalannya. Silakan dilanjut Bung Andi. Jadi begini ya, memang namanya pembangunan ini bertahap dilakukan. Tapi APBD kita semakin riskan. Oke, di 2021 targetnya adalah 1, sekian triliun, betul, ya kan? Betul itu. Tapi kan dari 1, sekian triliun itu, ya kan, belanja pegawai kita berapa, ya kan? Belanja yang lain-lain operasional berapa? Baru sisanya pembangunan. Nah, biasanya itu nanti akan ditutup misalnya dengan usulan-usulan ke pihak provinsi untuk melakukan pembangunan ini untuk bagian-bagian provinsi. Jadi itu yang mempercepat kerjasama gitu kan. Tapi persoalannya sekarang banyak sekali. Saya pikir ruang ketersinggungan provinsi sudah banyak sekali. Pertama, ya waktu Sekda mengeluarkan surat, Sekda Provinsi kemarin mengeluarkan surat untuk segera melakukan pelantikan Sekda. Yang namanya Sekda Provinsi kan atasannya Sekda sini kan sebenarnya, gitu kan. Nah, jadi istilahnya itu dijawab bahwa Sekda Provinsi bukan atasan bupati, begitu kan. Nah, coba, kalaupun itu betul, ya seharusnya tidak perlu ada suara seperti itu. Kalaupun itu betul, ya kan? Tidak perlu dikemukakan seperti itu. Nah, yang kedua, ada lagi surat terakhir dari Pak Gubernur, ya kan? Yang sebagai atasan, karena atasan bupati itu gubernur, untuk segera melakukan paling lambat tanggal 10 tadi, dan itu sepertinya dibawa setangan oleh pejabat Sekda yang Paleo kemarin, begitu kan? Itu pun tidak dilakukan pelantikan sesuai dengan target tanggal yang ditentukan oleh Pak Gubernur. Begitu kan? Dan saya percaya kalau isi surat itu pasti memuat salah satu poin berdasarkan rekom yang sudah dikeluarkan dengan surat-surat ini, begitu kan? Nah, bayangkan kalau Bung Jumudi jadi gubernur atau Pak Cilik jadi gubernur menghadapi seperti ini. Iya kan? Siapapun itu. Atau Bung Jos yang menjadi gubernur. Ya kan? Dilakukan oleh seorang bupati. Berarti kan Pak Bupati kita sudah tahu resiko-resiko itu nantinya. Nah, kita sebagai masyarakat, pikirkan juga yang 113.000 kurang lebih jiwanya ini, ya kan? Kalau kita mengandalkan APBD kita yang kalau sesuai target anggap 1 triliun saja, begitu kan? Susah untuk sampai. Gimana itu rasa-rasanya sangat gimana ya, nanti akhirnya jatuh-jatuhnya ya. Ini jatuh-jatuhnya kalau cuma itu yang diandalkan, pengurangan tamsil lagi, ya kan? Kemudian banyaknya keterlambatan pembayaran insentif dan honorer gitu kan? Iya. Kemudian ini cuma khawatirkan aja. Kemudian untuk meningkatkan kas akhirnya dengan deposito lagi, gitu kan? Padahal ini semua kan tidak harus betul-betul diperhitungkan, begitu. Dengan kondisi seperti ini, misalnya SPJ-nya akan turun lagi, siapa yang mau kerja lagi nanti? Coba bayangin. Ya kerja di kantor iya, tapi ketika ini menyangkut pelayanan publik, bagaimana kita bisa menjalankan pelayanan publik bila anggarannya kurang? Nah, apakah konsekuensi seperti ini sudah dipikirkan? Itu yang namanya tadi harus memikirkan risiko tadi kan, begitu Bung Yandi? Iya, artinya kalau misalkan hubungan itu bagus, harmonis, ya kan? Ya kita berharap pihak provinsi jika ada proyek besar atau mega proyek, berarti dapat bagian, begitu kan? Semestinya begitu kan? Semestinya begitu, gitu kan?
Ya, akhirnya apa, peningkatan kerja kita juga bagus, apalagi di situasi COVID seperti ini. Ini situasi COVID malah kebijakannya tidak populer sama sekali. Ini yang sangat, aduh, makanya dalam talk show kemarin saya bilang, ayo dua pihak rekonsiliasi. Coba buka talk show kemarin, Bung Jos. Rekonsiliasi, yang satu turunkan egonya, yang satu sabar. Mari, kalau sudah rekonsiliasi sama-sama, bagaimana rekonsiliasi internal gitu kan. Setelah itu dicapai kesepakatan, mari menghadap Pak Gubernur, ya kan? Pak, ini kami sudah mencapai kata sepakat, Pak, begini. Elok sekali itu. Sangat elok. Akhirnya Tapi ini kayaknya masing-masing egonya mesti sangat tinggi gitu. Nah, kalau saya Bupati, Bung Jos sama Bung Jemudi, bersaing untuk suatu jabatan, saya panggil keduanya, dia anak buah saya kok. Iya. Saya panggil keduanya. Ini begini. Sekarang bagaimana kita? Ya kan? Iya. Nah mungkin mereka kepada pimpinan, kepada seorang bupati langsung itu yang namanya rekonsiliasi, saya bilang. Setelah itu dicapai kata sepakat, mari sama-sama kita menghadap gubernur. Pak, kami sudah ada mencapai kata sepakat, ya kan? Begini, elok sekali itu, elok sekali. Coba buka talk show sebelumnya, saya ada nyebut tuh rekonsiliasi. Tapi begitu kita selesai talk show, ya kan, kemarin malam, loh, kok ada pelantikan? Iya. Kan begitu. Ada pelantikan. Semua kaget. Semua kaget. Malam lagi kan? Malam. Jadi kita dimasuk foto-foto semua. Cak gitu kan. Di tengah kesunyian berarti ya. Ini orangnya ada berapa sih pelantikan? Saya tidak lihat ada Kapolres di situ, saya tidak lihat ada Dandim, walaupun itu bukan persyaratan mutlak ya. Tapi etika, lagi-lagi etika dong. Dalam pelantikan itu biasanya yang pelantikan bukan di wilayah dilantik saja akan diundang, gitu kan. Etika. Nah, ini saksinya mana yang pangkatnya yang lebih tinggi dari dilantik, gitu kan. Saya teliti foto-foto itu hanya berapa orang gitu kan. Waduh, saya bilang coba kembali kita yang dilantik ya, jadi barusan dilantik, satu sebagai kepala Bapeda, satu sebagai kepala Dispenda, kan begitu. Tanggal 8 ini tanggal berapa? Nggak nyampe seminggu dilantik lagi mereka. Coba buka Undang-Undang Nomor 5 deh. Tahun 2014. Ada banyak aturan yang ditabrak. Pelantikan tadi malam. Ada etika yang harusnya dengan elok dipenuhi, tidak terpenuhi. Kita bicara etika dan aturan-aturan. Gitu kan. Dan ini sangat tidak indah dipandang masyarakat. Sangat tidak tidak memberikan contoh yang baik, saya rasa. Iya. Kalau saya menjadi bupati, ini kalau saya, pemikiran saya kan. Nah, gimana Bang Jemudi? Pada tanggal 8 kemarin, kalau memang itu yang pilihan saya, yang memang itu yang saya lantik, ya saya akan bareng-barengan pelantikannya. Nggak perlu saya yang nggak jelas, artinya Betul. malam. Ya. Jadi saya, supaya apa? Supaya dipandang itu elok. Bagus. Elok. Suka tidak. Nah, kalau ini menjadi pertanyaan, kenapa sih sampai malam-malam lebih-lebih lagi sunyi? Yang dihadiri dari beberapa orang yang di situ. Iya. Tetapi bukan syarat mutlak kalau Dandim atau Kapolres atau Kejaksaan itu bukan syarat mutlak. Tapi itu etika. Cuma Itu etika. etika, gitu loh. Kalau saya tanggal 8 kemarin barengan semuanya, saya tanda supaya tidak repot sana sini, lantik itu, ganti ini, ganti itu. Lalu kita akhirnya menduga-duga masyarakat banyak. Iya. Apa Iya. ada kaitannya dengan anggaran COVID ya?
Iya, iya. Bung, kita baca SMS. Tar, Bung Jos. Apa ada kaitannya dengan anggaran COVID ya ini? Kan akhirnya banyak yang menduga-duga jadinya. Kalau saya sih simpel saja memberikan jawaban. Karena apabila tidak dilantik sekarang, gubernur punya kewenangan untuk melakukan pelantikan di provinsi, itu saja. Jadi ini sebenarnya bahasanya menyalip di tikungan. Aji mumpung. ini berburu waktu, bahasanya menyalip di tikungan. Gitu. Iya. Oke, sebentar. Bung Yandi, Bung Jumudi sebentar ya, nanti ditanggapi. Bung Judi. Dari 0872. Talkshow ini saya sangat senang dengan adanya talkshow, masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan saya merasa terima kasih. Tolong talkshow ini dipertahankan. Terima kasih. Dari 0872. Dari 0491 Malam Bung Jos. Dari 7638. Malam Bung Jos, aku dari Desa Mungkain. Apa dana COVID-19 sudah tidak ada lagi atau ditiadakan? Makasih. Selamat malam. Kemudian dari 0491 saya Bung Jos sangat merasa tidak nyaman ketika pemerintah melakukan hal-hal yang punya kebijakan yang begini. Mohon sekiranya terputus ya. Nanti bisa diulang kembali ya untuk 0491 ya. Oke, Bung Jumudi bisa ditanggapi, Bung. Untuk talkshow kita rupanya ada tanggapan dari masyarakat Barito Timur agar tidak ada berhenti lagi, begitu maksudnya. Silakan. Iya, terima kasih. Kalau kita menanggapi dari SMS saudara kita, teman kita, di mana talkshow kita ini harus dipertahankan. Saya katakan, karena talkshow ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang artinya sangat jauh jangkauan dari kota. Mohon maaf ya. Siaran lainnya kan gitu. Siarannya. Lalu mereka mendengar dari radio ini bahwa itu tentang keberadaan daerah kita. Mungkin karena ini sangat artinya menyentuh kepada hati masyarakat. Saya kira Bung Jos, terima kasih atas artinya dukungan daripada masyarakat itu. Kita tertarik kapan perlu. Kalau memang tidak ada dananya, bukan iuran untuk kita ini, supaya mempertahankan kita berbicara tentang keberadaan artinya pemerintah kita dan masyarakat yang ada di Barito Timur, baik dari Keluh, artinya pembangunannya, kisahnya, dan termasuk artinya kehidupan yang di sini terkumpul. Jadi semua yang narasumbernya ini punya kemampuan dan berpengalaman. Contoh seperti Pak Cilik, salah satunya kalau tidak salah Kepala Dinas Pendidikan, sampai itu tarik lagi ke Kepala Bikadi, tarik lagi ke asisten, 2 kali berturut-turut menjadi DPR. Nah yang lain-lainnya seperti Bung Paul, Bung Marinus, Bung Yandi, Itu Bung Jos, politik semuanya kan gitu. iya, semua artinya punya background masing-masing. Iya. Artinya kemampuan. Dan artinya boleh dibuktikan. Nah, Iya. akhirnya dari apa yang kita bicarakan ini menjadi masukan. Menjadi pemikiran masyarakat. Supaya apa? Untuk membangun bersama-sama Barito Timur ini. Supaya sejahteranya ke depannya. Nah, ini sebenarnya guna talkshow ini. Tapi bagi yang merasa melakukan kesalahan, melakukan artinya pelanggaran, mungkin mereka tidak senang ada talkshow dan mungkin mereka akan tersinggung. Tetapi kalau benar-benar masyarakat artinya mendengar apa yang diharapkan oleh masyarakat ternyata tidak tercapai. Contoh, jalan gantung itu waktu kampanye saya akan buat jalan itu supaya baik. Sampai sekarang tidak terbukti. Betul, artinya pembangunan itu bertahap seperti yang disampaikan oleh Bung Yandi. Tidak seenak membalik telapak tangan, tetapi paling tidak ada jalan yang bisa dilewati oleh mobil kan gitu kan. Iya, harus dipikirkan. Jalan tanah. Iya, makanya oleh sebab itu harus dipikirkan seorang kepala daerah itu terhadap masyarakatnya. Karena apa? Masyarakatnya sejahtera, pemerintahnya jaya, kan gitu. Nah, artinya Bung Jumudi begini, janji itu adalah utang. Iya, makanya janji itu adalah utang. Iya. Nah, maka oleh sebab itu saya
adanya dukungan dari saudara-saudara kita yang menyampaikan SMS itu tetap kita pertahankan. Semakin jaya Radio Monika Surya FM yang ada di Barito Timur atau di wilayah Ampak Kota. Terima kasih Bung Jos. Oke, baik, terima kasih Bung Yandi, Bung Jumudi. Oke. Ada satu lagi SMS dari 9902. Semoga Bang Jos selalu sehat. Oke, terima kasih. Ini saya akan menanggapi terkaitnya pelantikan secara diam-diam supaya hemat biaya. Singkat sekali, supaya hemat biaya. Pak Cilik, silakan tanggapi Pak Cilik. Ya, artinya itulah opini masyarakat kita masing-masing kan begitu. Iya, beropini sudah. Masyarakat banyak beropini. Bahkan ada yang beropini, wah jangan-jangan ada kaitannya dengan anggaran-anggaran, COVID, Iya. dan segala macam. Artinya wajar-wajar saja kan begitu. Opini tiap orang kan beda-beda. Yang jelas memang semuanya itu karena kalau tidak sesuai dengan ya yang sewajarnya, akhirnya jadi tanda tanya semuanya gitu Bung Jos. Ya, tapi yang jelas intinya adalah untuk salah satunya segera dilakukan pelantikan ini yang alasan paling masuk akal dan bisa diterima adalah untuk segera menyelamatkan anggaran Bartim itu sendiri. Iya. Oke. Baik, kalau demikian Pak Cilik, Bung Yandi, Bung Jumudi, ada waktu untuk Anda sekaligus closing statement, silakan. Nah, terima kasih Bung Jos. Nah, perlu kami sampaikan pada malam hari ini dari beberapa hal yang disampaikan, baik yang disampaikan oleh saudara kita Bung Yandi dan juga senior kita juga artinya dari Pak Kiri dan juga moderator kita malam hari ini adalah Bung Jos. Nah, yang perlu kami sampaikan harapan saya kita mendorong apapun yang dilakukan oleh Bupati ini. Kalau menurut dia itu baik. Walaupun menurut kita itu tidak elok. Hanya artinya harapan saya mudah-mudahan tidak mempunyai risiko. Mudah-mudahan. Itu mudah-mudahan. Kurang tahu kalau risikonya tanggung sendiri kan. Mudah-mudahan aman. Jangan. Masyarakat ikut nanggung resiko ini loh, Bu Jumudi. Iya, kan gini Bang. Karena artinya saya katakan tanggung resiko sendiri. Karena ini saya bicara jujur. Kalau ada saya dengar tadi sentilan di dalam arti pembicaraan bahwa Paransila itu diminta mengundurkan diri. Dan juga Pak Rija mendapatkan juga hal yang sama, minta pengunduran diri untuk artinya menjadi sekda. Wah, itu tidak bisa, karena aturan artinya di dalam itu boleh dibaca, kecuali dia itu meninggal atau apapun. Kalau dia dalam masalah umum gitu. Iya, kalau dia dalam keadaan sehat, itu tidak bisa diintervensikan oleh siapapun, karena mereka sudah menandatangani fakta integritas. Fakta integritas itu adalah kesanggupan mereka, sumpah janji jabatan mereka. Dan berapa kerugian negara kalau misalnya mereka mengundurkan diri? Makanya oleh sebab itu, inilah yang menjadi artinya masalah besar. Nah, makanya oleh sebab itu, kalau ada salah seorang atau berbicara seperti itu, kepala daerah dimanapun berada, siapapun kepala daerahnya itu kalau dituntut secara pidana atau secara hukum itu kena. Itu salah besar memang. Itu sebenarnya. Itu karena mereka sudah menandatangani fakta integritas itu. Nah, seandainya kemarin artinya tidak lulus atau bagaimanapun memang tidak dicalonkan, karena apa alasannya mereka tidak boleh cuma satu orang diajukan atau 2 orang, harus minimal 3 orang. Nah, kalau sebab itu jangan disuruh itu mundur, di sana mundur. Itu boleh, karena mereka sudah menandatangani berita acara. Nah, fakta integritas itu tadi. Nah, oleh sebab itu saya katakan, artinya mudah-mudahan tidak punya risiko kan yang mengambil keputusan. Kalau menurut kita itu ada kekeliruan, tapi menurut beliau itu benar, tidak ada kekeliruan, ya kita doa. Cuma kalau ada masalah kan dia aja tanggung sendiri, tapi dampaknya juga masyarakat Barito Timur semua. Nah, mudah-mudahan tidak ada punya masalah. Nanti ke depannya, itu harapan saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Jumudi. Selamat malam.
Silakan untuk standby. Bung Cilik, ada waktu untuk Anda sekaligus closing statement. Artinya begini Bung Jos, kita sudah menyampaikan beberapa hal dalam diskusi kita tadi. Yang jelas kita berdoa mudah-mudahan Pak Bupati ini bisa mendengar apa yang kita sarankan, kita anjurkan, karena tujuan kita adalah sangat baik untuk memperbaiki Bartim. Kapan perlu kita sarankan beliau, kalau bisa ikut talk show, supaya bisa mendengar suara masyarakat ini, jeritan masyarakat ini kan. Artinya bisa masyarakat bisa konsultasi ke beliau langsung. Nah, jadi bisa paling tidak 1 minggu beliau meluangkan waktu beliau kan ikut talk show. Nggak pernah mau, Pak. Ya, artinya kita doakan, kan kita sarankan ke depan ini. Mudah-mudahan beliau mau. Sehingga beliau bisa mendengar jeritan-jeritan hati nurani masyarakat kita begitu. Jadi kalau beliau ingin jadi orang yang dikenang oleh masyarakat, pada akhir-akhir tugas beliau, sebenarnya beliau harus melapangkan waktu beliau kan untuk ikut bisa bersama-sama masyarakat kita begitu. Jadi itu harapan-harapan kita. Jadi dan mudah-mudahan artinya dengan adanya talk show ini, beliau itu jangan menganggap kita ini mencari kesalahan beliau, tapi kita adalah ingin meluruskan kalau memang ada hal-hal yang rasanya kurang pas kan begitu. Karena saran-saran kita ini semuanya tidak ada yang menyalahkan beliau, cuma sebaiknya akan maksud kita seperti itu. Ikutilah aturan-aturan yang ada kan begitu. Saya kira itu saja Bung Yosan dari saya. Oke, terima kasih Pak Cilik, Bung Jumudi. Bung Yandi, ada waktu untuk Anda sekaligus closing statement, silakan. Iya, keputusan sudah diambil. Kami sebagai masyarakat, artinya mau tidak mau, harus mengikuti keputusan itu. Suka tidak suka. Suka tidak suka, ya kan? Tapi Ya. kami juga berharap dan sangat minta tolong. Kita tidak, jika hubungan kita menjadi kurang harmonis dengan pemerintah provinsi di atasnya, karena ini menyangkut kewibawaan gubernur, seorang gubernur, menyangkut marwah seorang gubernur, tidak menutup kemungkinan seorang gubernur bisa tersinggung dalam hal ini, ya kan? Dan itu bisa menimbulkan implikasi dan dampak yang luar biasa bagi Bartim. Dan jika itu terjadi, Bartim kan gitu. ya bagi masyarakat Bartim. Dan jika itu memang terjadi, kami hanya meminta satu hal kepada pemerintah kita, ya kan? Dongkrak APBD kita semaksimal mungkin, PAD kita semaksimal mungkin, sehingga APBD kita syukur-syukur bisa mencapai 2 triliun rupiah. Karena apa? Tidak ada lagi yang bisa kita harapkan lebih banyak dan lebih jauh, ya kan? Jika memang dampak dan implikasi yang akan kita terima ini akan menjadi hal yang luar biasa. Karena kita juga tahu ini kebijakan yang sangat tidak populer, tapi karena ini sudah diputuskan, kita masyarakat akan ikut, ya kan? Tapi masyarakat juga jangan terlalu banyak dikorbankan, yang 113.000 jiwa ini kurang lebih. Artinya, mari kita sama-sama bahu-membahu antara masyarakat dengan pemerintah setempat, ya kan? Bagaimanapun kita karena keputusan sudah diambil, ya ini adalah sebuah resiko yang kita menunjuk pemimpin ini, begitu kan? Seorang pemimpin memang telah mendapatkan amanah untuk mengatur segala urusan sekelompok orang yang dipimpinnya. Pada diri seorang pemimpin melekat kuasa untuk menentukan kebijakan dan keputusan. Namun terkadang keputusan yang dikeluarkan terasa kurang adil dan merugikan orang-orang yang dipimpinnya. Padahal penting untuk bersikap adil bagi seorang pemimpin. Tak jarang kebijakan atau keputusan yang kurang adil akan membuat orang merasa kecewa, kesal dan marah. Itulah mengapa pentingnya bersikap adil, karena bisa berpengaruh terhadap kebahagiaan orang lain. Berbicara keadilan, ketidakadilan, dan sikap ketidakadilan itu adalah menghina Tuhan. Nelson Mandela. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Oke, baik. Terima kasih Bung Yani, Pak Cilik. Dan Ya, sama-sama. hasil pembicaraan malam hari ini adalah perlunya seorang pemimpin yang bijak. Bijak dalam arti adalah memikirkan rakyat banyak yang dipimpin, dan bijak dalam arti tidak mendapat celaan dari masyarakat yang dipimpin. Saya Bung Jadi Masina, mari maju selangkah seiring perkembangan zaman, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.